Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Telah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, tepatnya berada di flyover Pasar Natar, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, pada Sabtu 27 Juli 2024. Peristiwa kecelakaan beruntun ini terjadi di Kecamatan Natar pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Jalinsum tersebut adalah 4 kendaraan yang terdiri dari mobil box L300 warna merah jambu dengan nomor polisi BE8742YA, Daihatsu S-Pass angkot nomor polisi BE9096YA, kendaraan L300 jenis pick-up warna hitam dengan nomor polisi tidak diketahui, dan Suzuki Carry angkot nomor polisi juga tidak diketahui. Kejadian kecelakaan itu pun menyebabkan pedagang tahu tempe bernama Palu Wiono yang merupakan warga Gunung Sulawai dari Bandar Lampung mengalami luka berat. Kendaraan box L300 berwarna merah jambu dengan nomor BE8742YA ini diketahui dikemudikan oleh Diki, warga Kedaton Bandar Lampung berusia 20 tahun. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Raden Manggala Agung membenarkan bahwasannya telah terjadi kecelakaan beruntun di flyover Pasar Natar. Diketahui bahwasannya untuk pemicu kecelakaan beruntun yang terjadi di Lampung Selatan ini diduga lantaran satu kendaraan ini dalam kecepatan tinggi. Terjadi insiden kecelakaan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Jalan Lintas Sumatera Natar, Lampung Selatan pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan beruntun di Jalinsum, Lampung Selatan tersebut melibatkan 4 mobil sekaligus. Terdiri dari mobil box L300 warna merah jambu dengan nomor polisi BE8742YA dan angkot Daihatsu S-Pass dengan nomor polisi BE9096YA. Lalu mobil L300 pickup warna hitam tidak diketahui nomor polisi dan angkot Suzuki Carry tidak diketahui nomor polisi. Menurut keterangan saksi-saksi di TKP, kecelakaan beruntun itu bermula saat kendaraan box L300 berwarna merah jambu dengan nomor polisi BE8742YA melaju dari arah Bandar Jaya menuju arah Bandar Lampung, diduga dalam kecepatan tinggi. Sesampainya di TKP, kendaraan box L300 menabrak bagian belakang sebelah kanan kendaraan Daihatsu S-Pass jenis angkot nomor polisi BE9096YA. Akibatnya, angkot tersebut terdorong dan menabrak kendaraan L300 jenis pick-up berwarna hitam tidak ada nomor polisi yang ada di depannya. Kemudian kendaraan L300 jenis pick-up tersebut pun menabrak pedagang tahu tempe yang berdiri di belakang kendaraan Suzuki Carry jenis angkot tanpa nomor polisi. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, 1 orang tewas. Ya, baik Tribuners, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari MTI Lampung mengenai kasus tabrakan beruntun yang terjadi di Kecamatan Natar tersebut, saya sudah terhubung dengan Bapak Erwin yang akan berbincang. Halo, selamat malam Pak Erwin. Selamat malam. Ya, Pak Erwin, ini kan Ya, selamat terkait malam. dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di flyover Natar, di mana kita tahu bahwasannya sudah beberapa kali memang ada kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di Provinsi Lampung, terutama di jalan lintas atau jalan lintas Sumatera. Pak, kalau boleh tahu apa sih yang biasanya menjadi faktor dominan terjadinya kecelakaan beruntun seperti ini, Pak? Ya, eh, perlu kita ketahui juga bahwa di daerah Natar merupakan area yang cukup padat ya. Mm-mm. Merupakan daerah juga yang
Halo, halo, Iya, baik Pak. ya, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Pak. Oke, baik. Eh, Ya, baik. Terima kasih, Mbak Mutiara. Jadi Mm-mm. memang benar bahwasanya di daerah Natar kemarin telah terjadi kecelakaan ya, Kecelakaan, beruntun iya ya, betul. yang mana melibatkan beberapa mobil dan juga tempat juga ada pedagang juga di sana. Eh, Kami melihat bahwasanya di Natar itu merupakan area salah satu area titik apa namanya yang rawan kecelakaan yang juga di Lampung menjadi salah satu apa namanya titik yang memang menjadi concern bersama baik antara pemerintah daerah maupun juga pihak kepolisian. Nah, dalam beberapa hari yang lalu juga terjadi juga di sana ada kecelakaan yang melibatkan perlintasan sebidang ya antara Mm-mm. rel Betul. kereta api dengan pengendara kendaraan roda dua yang kemudian berujung pada korban meninggal satu Iya. yaitu yang Mm-mm. menggunakan kendaraan roda dua. Nah, hal tersebut memberikan apa namanya sebuah gambaran bahwasanya eh, dalam sebuah eh, tinjauan atau kegiatan kebijakan lalu lintas, kita mendengar ada yang namanya fasilitas keselamatan, eh, eh, fasilitas keselamatan lalu lintas, yang mana fasilitas keselamatan itu sangat memiliki peran terhadap apa namanya eh, tingkat keselamatan pengguna kendaraan dan apa namanya juga pengguna jalan. Yang mana keduanya ini tidak bisa di apa namanya pisahkan karena memang keduanya merupakan apa salah satu merupakan eh, faktor ya yang Mm-mm. menjadi sebuah apa analisa yang atau data yang memang akan menjadi eh, akan diperhitungkan dalam proses fasilitas keselamatan jalan tersebut. Nah, makin banyak dia dilihat secara umum memiliki potensi resiko yang tinggi, maka di sana dibutuhkan fasilitas keselamatan jalan yang bagus juga. Seperti kita ketahui di sana, kalau kita melihat kondisinya eh, pasar ya, Iya lalu betul. kemudian eh, apa area kawasan perdagangan, lalu aktivitas masyarakat lokal juga ada di Mm-mm. sana. Sementara di sana adalah salah satu daerah yang dilalui dengan jalan nasional, di mana jalan nasional menuntut juga Mm-mm. eh, kecepatan tinggi. Kalau dalam standar lalu lintas itu kecepatannya 60 km per jam. eh, Kendaraan tersebut bisa melewati jalan tersebut gitu ya. Mm-mm. Dan itu merupakan standar yang memang yang memang menjadi standar sebuah jalan nasional. Nah, ketika kita melihat kondisinya di sana jalan nasional dan posisinya di sana juga ada eh, kawasan perdagangan, maka kan sangat tidak ideal. Sementara kita tahu bahwa apa kondisi pasar di sana gitu ya, kawasan perdagangan di sana ada banyak sekali aktivitas masyarakat lalu lalang dan juga menyeberang dan lain sebagainya yang kemudian apa namanya memiliki resiko adanya kecelakaan akibat apa namanya kondisi di sana. Terus Kondisi. yang kedua adalah situasi yang bahwasanya juga apa namanya aktivitas tersebut belum dilengkapi dengan berbagai sarana apa namanya fasilitas keamanan dan kenyamanan yang memadai khususnya untuk para pengguna jalan dan apa namanya jalan Mm-mm. melihat di titik daerah yang juga cukup rawan akibat adanya kerusakan-kerusakan jalan ya. Meskipun Mm-mm. memang di sana minor, cuman karena memang apa aspeknya adalah kendaraan yang melaju cepat gitu ya. Mm-mm. Kerusakan jalan yang minor itu sangat memiliki faktor atau memiliki pengaruh yang besar gitu ya terhadap adanya potensi kecelakaan juga.
Nah, kalau kita melihat dari kondisi kecelakaan yang beruntun kemarin, itu kan memang posisinya sedang tinggi ya kecepatannya ya. Iya, Yang betul kemudian sekali. salah satu kendaraan mengalami trouble di jalan yang kemudian berdampak pada kecelakaan lanjutannya. Nah, itu yang mana sangat kita sayangkan terjadi di area yang padat penduduk, Mm-mm. kawasan perdagangan yang juga merupakan daerah rawan gitu ya. Kenapa saya sayangkan? Karena ini terjadi berulang, kondisi Kondisi, iya. keterjadian yang sangat berulang ini kan menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana sih pengelolaan fasilitas keselamatan jalan di sana, sudah baik atau belum, sudah sesuai dengan kebutuhan yang di sana atau belum. Karena kan kita bicara soal fasilitas, kita bicara rambu-rambu, kita juga bicara juga soal kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sana. Kalau misalnya memang kondisinya adalah di sana kawasan yang padat dan lain sebagainya, kenapa tidak dibuat JPO? Kenapa Mm-mm. dibiarkan begitu saja kendaraan dan pejalan kaki itu menyatu gitu ya, atau dalam satu inline dengan jalan Jalan, ya. tersebut gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga kita pertanyakan. Sehingga kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, minimal ada eh, barrier atau pembeda antara kendaraan yang melaju di sana dan juga pejalan kaki yang sebenarnya tidak boleh terkena dampak akibat adanya perjalanan tersebut begitu. Oke. Pak Irwin, kalau misalkan ini di jalan sendiri, terutama di jalan lintas, sebenarnya untuk kendaraan mobil ini berapa batas kecepatan maksimal yang bisa ditempuh oleh para pengendara ini, Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya kendaraan di jalan lintas Sumatera atau jalan nasional dan banyak jalan nasional sana itu kendaraan maksimal tempuhnya itu 60 km atau bahkan Oke. 60 km per jam ke atas gitu ya. Mm-mm. Jadi artinya memang didesain demikian karena memang diharapkan jalan lintas Sumatera ini adalah tempat jalan yang lancar gitu ya. Jalan negara ini adalah tempat jalan yang lancar, tidak ada hambatan dan memiliki tingkat kecepatan yang tinggi, didesain untuk kecepatan yang tinggi dan juga karena daerah tersebut juga merupakan jalan lintas ya, lintas antar provinsi juga Provinsi, yang ya juga betul. tentu diharapkan kendaraan yang melewati jalan tersebut itu memiliki batas kecepatan yang tinggi yang kemudian membuat kendaraan tersebut dapat mencapai satu tujuan dengan efektivitas waktu yang tinggi juga. Nah, tidak bisa disalahkan jalan tersebut merupakan jalan yang dengan kapasitas yang tinggi. Yang mungkin Mm-mm. menjadi concern saya adalah bagaimana nanti di area di sana itu gitu ya. Mm-mm. Selain kita bicara soal jalan, kita juga bicara soal bagaimana pemindahan area-area yang memiliki aktivitas tinggi yang kemudian berdampak pada kecepatan di jalan tersebut gitu Ya, ya. oke. Seperti kita ketahui di Kota Bandar Lampung sendiri, aktivitas atau area jalan-jalan nasional itu tidak ada pasar di pinggirnya, terus Iya, kemudian betul. tidak ada aktivitas perdagangan yang besar di Mm-mm. pinggirnya. Meskipun memang Kota Bandar Lampung adalah kota perdagangan, tapi ketika kita melalui jalan nasional itu clean and clear terhadap kawasan perdagangan, pasar dan lain sebagainya. Nah, itu juga harapannya menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah daerah yang akan mengembangkan daerahnya. Karena Oke. selama ini yang namanya pasar yang kita ketahui ya, pasar Natar Mm-mm. itu memang pasar itu adalah pasar yang secara mungkin ya memang aktivitas awalnya
di sana adalah kawasan perdagangan gitu ya, yang memang memiliki sejarah yang panjang juga. Tidak bisa kita salahkan di sana berdirinya pasar, tapi jika kita tidak bisa juga membiarkan hal tersebut menjadi apa namanya hal yang tidak bisa dirubah gitu ya, bahwasanya perlu adanya perubahan fungsi lahan ketika dilalui ketika di sana ditetapkan oleh menjadi jalan nasional yang kemudian juga eh, memiliki tingkat apa namanya kecepatan yang tinggi, batas kecepatan yang tinggi, maka hal-hal yang sifatnya memiliki potensi terjadinya kecelakaan dan memiliki potensi hambatan samping yang kemudian memicu kecelakaan beruntun, maka itu harus dihilangkan atau dipindahkan. Nah, proses pemindahannya tentu menjadi hal yang kemudian juga dibahas bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat, di Oke. mana pemerintah daerah setempat juga harus memiliki apa namanya area-area pemindahan-pemindahan Mm-mm, dan baik. menghindari adanya apa namanya kecepatan tinggi atau apa persilangan atau crossing antara kecepatan tinggi dan pengguna kendaraan pengguna jalan gitu ya, Pengguna jalan. atau Oke, pejalan baik. kaki gitu. Jadi memang mungkin bisa jadi Hmm, bahan evaluasi untuk pemerintah daerah ya, Pak Erwin, terkait dengan betul, pengembangan daerahnya. Nah, Pak betul, Erwin, kalau tadi kita sudah melihat betul. dari segi jalan, faktor dominan dan sebagainya, dan juga solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah. Lalu ini terakhir Pak Erwin, untuk pengendara sendiri ini Pak, kalau untuk pengendara apa pesan yang bisa Pak Erwin sampaikan pada saat apa namanya berkendara, terutama ketika berkendara di jalan lintas Sumatera seperti itu Pak Erwin? Ya, saya melihat ada banyak hal terhadap apa namanya pengguna jalan, khususnya Mm-mm. pengendara ya. Di sini pengendara khususnya yang melewati jalan nasional itu eh, selain banyak beragam, tidak terbatas juga dan harus bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan, baik kendaraan berat maupun kendaraan ringan atau Mm-mm. bahkan sepeda motor. Nah, yang kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan adalah dalam proses apa namanya, eh, khususnya di pemerintah ya, di pemerintah perlu adanya perlindungan ya bagi para pengguna kendaraan Mm-mm. yang memang pada dasarnya merupakan pengguna jalan yang selalu melintasi di jalan lintas tersebut. Ada beberapa hal atau ada beberapa section yang kemudian menjadi hal yang kemudian kita pertimbangkan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi Mm-mm. dan juga memiliki apa namanya eh, daerah kawasan perdagangan yang juga padat gitu ya, seperti misalnya di Nata, terus kemudian di apa namanya di Bandar Jaya, lalu kemudian di apa namanya di Tulang Bawang dan lain sebagainya, yang merupakan daerah-daerah yang cukup rawan dan dilalui oleh kendaraan apa jalan lintas Sumatera. Baik. Eh, Makanya di setiap di aspek-aspek jalan-jalan tersebut perlu adanya di khususnya ya di kawasan-kawasan tersebut perlu eh, dikembangkan, ditingkatkan kembali, nah, perlu dikembangkan kembali dan eh, jalur laman gitu ya. Oke. Baik, Pak Erwin, terima kasih banyak Pak Erwin atas waktunya sudah berbincang bersama Tribuners di rumah. Dan semoga tadi saran serta masukan Pak Erwin terkait dengan pembangunan jalan untuk Provinsi Lampung, dan juga tadi sudah dikatakan bahwasannya memang beberapa tempat di Provinsi Lampung ini memiliki kegiatan ataupun aktivitas yang cukup tinggi ini berdampingan dengan jalan lintas Sumatera atau jalan antar provinsi yang memang juga banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan dan juga pembangunan di daerahnya. Terima kasih banyak Pak Erwin atas waktunya. Baik, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari Pak Erwin Oktavianto mengenai
faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan beruntun yang terjadi. Salah satunya ini pada pagi hari tadi atau dini hari tadi, di mana kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di flyover Natal. Semoga kedepannya baik itu dari pemerintah daerah dalam membangun fasilitas jalanan ini bisa lebih baik lagi, dan juga bagi para pengendara untuk bisa lebih berhati-hati lagi, terutama ketika melewati jalanan-jalanan yang memang memiliki kepadatan penduduk dan juga aktivitas yang cukup tinggi. Mungkin ini kecepatannya bisa dikurangi dan sebagainya, dan semoga kita semua ini selalu diberikan keselamatan pada saat berjalan ataupun berkendara di jalanan seperti itu. Baik Tribuners, mungkin itu saja perjumpaan kita dalam tayangan Breaking News kali ini, dan sampai jumpa dalam tayangan Breaking News berikutnya.